Kep adalah salah satu jenis olahan makanan asli khas Indonesia. Beberapa daerah yang terkenal dengan olahan cep adalah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah lain. Cep merupakan makanan fermentasi yang dibuat dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti singkong dan ketan. Nama cep didasarkan pada jenis bahan baku utama seperti cep singkong dan cep ketan. Cep banyak disukai oleh semua orang karena rasanya yang lembut, lezat, manis dan juga ada rasa khas yang tidak ditemukan dari makanan lain. Ragi adalah bibit jamur yang digunakan untuk membuat cep. Agar pembuatan cep berhasil dengan baik, alat-alat dan bahan-bahan juga harus bersih, terutama dari lemak dan minyak. Alat-alat yang berminyak jika digunakan untuk pembuatan cep bisa menyebabkan kegagalan fermentasi. Air juga harus bersih, menggunakan air hujan bisa menyebabkan kegagalan dalam proses fermentasi. Untuk membuat cep singkong, kulit singkong harus dibuang terlebih dahulu. Singkong dicuci bersih lalu dikukus dan ditempatkan pada keranjang bambu yang dilapisi daun pisang. Ragi disebar pada singkong dan lapisan daun pisang yang digunakan sebagai alas dan penutup. Keranjang tersebut kemudian diperam pada suhu 28-30 derajat C selama 2-3 hari. Agar dihasilkan cep yang manis, selain lama fermentasi, pemberian ragi secukupnya serta penutupan yang sempurna selama proses fermentasi berlangsung juga harus diperhatikan. Lamanya proses fermentasi ini sebaiknya jangan lebih dari 3 hari. Sebab, jika lewat dari batas maksimum maka akan membuat cep menjadi lembek dan terasa masam. Rasa masam tersebut disebabkan oleh pati yang diubah oleh enzim amilase menjadi gula, sukrosa. Enzim invertase mengubahnya lagi menjadi glukosa. Hasilnya berupa alkohol. Jika proses fermentasi terlalu lama, alkohol akan menghasilkan asam asetat sehingga dapat menghasilkan cep yang terasa masam. pH atau kadar asam asetat yang tinggi dalam cep dapat mempengaruhi cita rasa cep, malah dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Proses fermentasi yang terlalu lama dapat menghasilkan air cep yang cukup banyak, sehingga rasa manis pada cep akan berkurang. Cep yang bermutu dihasilkan dari proses fermentasi dan penggunaan bahan dasarnya secara benar manfaatnya amat bagus untuk menghangatkan tubuh karena cep mengandung alkohol. Namun, jika dimakan dalam jumlah berlebihan, akan dapat berefek memabukkan. Manfaat cep bagi kesehatan. Profesor Fleet, ahli mikrobiologi pangan dari Universitas New South Wales ketika membuka kuliahnya pada International Workshop on Food Fermentation di Pusat Antar Universitas, Pangan dan Gizi di UGM, pernah mengatakan, mengapa Anda tidak mengekspor cep ke negara kami? Cep bisa disukai oleh masyarakat di negara-negara barat dan sulit dibuat di sana. Dengan membuat formulasi cep sedemikian rupa, mestinya Anda bisa mengekspor ke negara kami. Anda mengkonsumsi yogurt maupun keju. Itu semua dari negara barat. Sebenarnya, dibanding dengan yogurt maupun keju, dan dari segi nutrisi dan khasiatnya, cep tidak kalah hebatnya, bahkan, jika dilihat dari nutrisi dan khasiatnya, belakangan ini cep menjadi salah satu daya tarik para ahli mikrobiologi pangan negara-negara barat, untuk mempelajarinya lebih mendalam. Tambahnya lagi, bukan tanpa alasan Profesor Fleet mengatakan demikian. Sebab, berdasarkan penelitian yang pernah dilakukannya, cep ternyata kaya akan vitamin B1 yang diperlukan oleh otak, sehingga cep dapat menjadi sumber vitamin B1 sebagai pengganti beras putih. Hal ini disebabkan karena cep mengandung yeast segar yang mampu mensintesis vitamin B1. Beras putih yang telah mengalami proses penggilingan dan penyelesaian yang berlebihan, telah banyak kehilangan kulit tari yang mengandung vitamin B1. Bahkan kehilangan vitamin B1-nya bisa mencapai 80%. Selain itu, bila dicuci berulang kali sebelum dimasak, vitamin B1 akan berkurang lebih banyak lagi. Vitamin ini juga mudah rusak oleh panas yang berlebihan ketika beras dimasak menjadi nasi. Sementara itu, anak-anak yang kekurangan vitamin B1 dapat mengakibatkan mereka menjadi malas belajar, bahkan bisa terkena penyakit beri-beri.
Vitamin B1 berfungsi sebagai koenzim tiamin pirofosfat yang mengkatalis karbohidrat, lemak, dan protein untuk menghasilkan energi. Kegagalan metabolisme energi tadi dapat mempengaruhi neuron dan fungsinya pada bagian tertentu dari sistem syaraf pusat. Tubuh yang kekurangan vitamin B1 akan menjadi tidak bersemangat, gangguan pencernaan, saraf tidak bekerja dengan baik dan timbul rasa malas atau letih karena kekurangan energi pada otot. Hal ini akan cepat terasa pada makanan yang banyak mengandung karbohidrat, tetapi kurang vitamin B1. Bahkan, orang tua zaman dahulu biasanya menganjurkan ibu yang habis bersalin membiasakan menambah makanannya dengan whey. Hal tersebut bertujuan agar kesegaran tubuh sang ibu akan cepat pulih kembali. Ini disebabkan ibu yang baru melahirkan selain membutuhkan tenaga untuk memulihkan kesegaran tubuhnya, juga memerlukan tambahan zat gizi termasuk vitamin B1 untuk memproduksi ASI. Jadi, yang menyebabkan adanya energi penyegar pada teh adalah vitamin B1. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Fleet juga mendapatkan hasil bahwa teh ternyata juga mengandung vitamin B3. Vitamin B3 sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi stres dan membuat kita lebih santai. Kelebihan lain dari teh adalah kemampuannya dalam mengikat dan mengeluarkan aflatoksin dari tubuh. Aflatoksin merupakan zat toksik atau racun yang dihasilkan oleh kapang, terutama Aspergillus flavus. Toksik ini banyak kita jumpai dalam kebutuhan pangan sehari-hari, seperti kecap. Konsumsi teh dalam batas normal diharapkan dapat mereduksi aflatoksin tersebut. Di beberapa negara tropis yang mengkonsumsi singkong sebagai karbohidrat utama, penduduknya rentan menderita anemia. Hal ini dikarenakan singkong mengandung sianida yang bersifat toksik dalam tubuh manusia. Untuk itu, mengkonsumsi teh dapat mencegah terjadinya anemia karena mikroorganisme yang berperan dalam fermentasinya mampu menghasilkan vitamin B12. Khasiat manfaat teh lainnya. Menghilangkan jerawat wajah yang bernoda-noda hitam tentulah dapat mengurangi kecantikan atau ketampanan. Banyak sekali obat-obatan kosmetika yang dapat digunakan untuk menghilangkan noda-noda hitam tersebut. Akan tetapi, kita harus berhati-hati dalam pemakaian obat-obatan tersebut, karena biasanya mengandung zat-zat kimia yang kalau tidak cocok dengan jenis kulit, maka hal itu justru akan dapat merusak kulit kita. Untuk itu, tidak ada salahnya kita menggunakan teh sebagai resep tradisional untuk menghilangkan noda-noda hitam tersebut. Caranya adalah dengan mengkonsumsi 1 piring kecil teh setiap hari. Mengapa bisa demikian? Teh yang merupakan hasil fermentasi dari singkong memiliki kandungan alkohol. Nah, alkohol inilah yang berfungsi untuk menetralisir lemak dalam tubuh. Salah satu penyebab jerawat adalah lemak yang berlebihan dalam kulit wajah. Dengan mengkonsumsi teh, maka alkohol akan menetralisir lemak yang berlebihan di kulit wajah sehingga bermanfaat untuk menghilangkan jerawat. Obat luka bagi penderita diabetes. Penderita diabetes bila memiliki luka maka akan sangat susah sekali untuk sembuhnya. Nah, siapa sangka ternyata teh bisa menyembuhkan luka pada penderita diabetes. Pertama-tama bersihkan dulu luka dengan air hangat, lalu tempelkan teh singkong yang lembek pada luka. Balut dengan kain perban. Menghangatkan badan teh juga bisa meningkatkan kesehatan badan karena mengandung alkohol dalam kadar yang ringan. Orang yang merasa lemah dan badan yang kurang nyaman bisa mengkonsumsi teh untuk meningkatkan kondisi kesehatan badan. Teh akan membuat badan menjadi lebih hangat. Jenis teh yang sangat bermanfaat adalah seperti teh singkong. Teh ketan juga bisa memberikan manfaat ini namun khasiatnya kurang besar dibandingkan teh singkong. Membantu tubuh lebih berenergi teh adalah makanan yang terbuat dari singkong atau ketan. Bahan ini adalah sumber karbohidrat yang sangat tinggi. Konsumsi teh akan memberikan efek yang sama seperti pada saat makan nasi atau jenis karbohidrat lain. Karbohidrat akan menjadi sumber energi yang sangat potensial untuk tubuh dan membantu pemecahan protein sehingga tubuh menjadi lebih bugar. Bisa meningkatkan manfaat seksual di beberapa daerah di Indonesia. Teh dimanfaatkan untuk meningkatkan nafsu seksual.
Bagi pasangan suami istri yang memiliki masalah gangguan fungsi seksual bisa menggunakan tape sebagai makanan terapi yang sangat baik. Tape mengandung sumber energi yang bisa meningkatkan gairah seksual secara bertahap. Diet tape adalah makanan yang mengandung lemak yang rendah. Tapi tape mengandung karbohidrat yang cukup baik. Selain itu tape juga mengandung serat larut dalam air yang bisa membuat organ pencernaan menjadi lebih baik. Kondisi inilah yang membuat tape bisa menjadi obat untuk menurunkan berat badan secara alami. Sumber probiotik manfaat tape singkong selanjutnya yang tidak kalah penting adalah sebagai probiotik. Proses fermentasi yang melibatkan berbagai jenis mikroorganisme ternyata sangat baik untuk menghasilkan cairan probiotik. Kandungan air yang biasanya terdapat pada tape singkong maupun tape ketan bisa menjadi zat yang sangat ampuh untuk melawan bakteri yang jahat dalam saluran pencernaan. Selain itu tape akan berkhasiat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah racun. Meningkatkan sistem syaraf dan otot saat proses fermentasi tape, maka berbagai proses kimiawi akan terjadi dengan cepat. Tanpa kita sadari ternyata proses fermentasi juga meningkatkan produksi tiamin yang berfungsi untuk meningkatkan sistem syaraf dan otot. Kondisi ini akan cepat kita rasakan karena setelah makan tape maka tubuh akan terasa lebih bertenaga dan peka. Meningkatkan fungsi pencernaan tape bisa menjadi salah satu makanan yang sangat baik untuk sistem pencernaan. Proses fermentasi tape dapat meningkatkan produksi asam laktat dan probiotik. Kedua macam zat ini bermanfaat untuk meningkatkan sistem kerja pencernaan dengan membunuh semua bakteri jahat dan membantu tugas bakteri baik. Bahkan konsumsi tape secara teratur akan efektif membuang racun dalam tubuh lewat sekresi dan mengurangi wasir. Mencegah anemia tape juga sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit anemia. Penyakit ini disebabkan karena turunnya produksi sel darah merah sehingga menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah dan tidak bertenaga. Saat proses fermentasi tape maka ada berbagai jenis mikroorganisme yang meningkatkan produksi vitamin B12. Vitamin ini sangat penting untuk mendukung produksi sel darah merah sehingga bisa mencegah anemia. Mengatasi penyakit darah tinggi. Penyakit darah tinggi adalah jenis penyakit yang sangat menakutkan bagi semua orang. Darah tinggi bisa meningkatkan berbagai jenis penyakit lain yang lebih berbahaya. Bagi orang yang memiliki penyakit darah tinggi bisa mengkonsumsi tape secara teratur. Tape menjadi sumber kalium yang berfungsi untuk mengatur tekanan darah, menjaga detak jantung dan memelihara kesehatan pembuluh darah. Mencegah pengeroposan tulang. Tape singkong memiliki kandungan vitamin K yang sangat baik bagi kesehatan tulang. Selain itu, bermanfaat untuk menguatkan tulang, sehingga terhindar dari penyakit osteoporosis atau pengeroposan tulang. Sumber karbohidrat singkong memang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, namun apabila sudah diolah kandungan karbohidrat tersebut meningkat, salah satunya olahan tape singkong. Obat sakit maag. Tape singkong juga dapat menyembuhkan penyakit maag dengan cara dikonsumsi pagi-pagi saat bangun tidur. Atasi masalah wanita. Tape juga bisa membantu memperlancar menstruasi bagi wanita. Obat wasir. Tape bisa digunakan sebagai obat alternatif untuk mengobati penyakit wasir. Hilangkan flek hitam. Dapat menghilangkan noda di wajah jika dikonsumsi setiap hari, 1 piring kecil setiap hari. Resiko jika makan tape berlebihan. Semua jenis tape akan memberikan manfaat yang sangat banyak bila dikonsumsi dengan cara dan jumlah yang tidak berlebihan. Namun sebaliknya bila dikonsumsi secara berlebihan maka tape akan menimbulkan berbagai jenis gangguan penyakit. Berikut ini beberapa efek buruk dari makan tape yang terlalu banyak. Konsumsi tape yang berlebihan akan membuat perut sakit karena saluran pencernaan yang tidak kuat dengan efek alkohol. Konsumsi tape secara berlebihan juga akan meningkatkan resiko gangguan pada darah seperti keracunan darah atau penyakit lain. Konsumsi tape yang tidak bersih bisa meningkatkan beberapa jenis potensi penyakit yang disebabkan karena bakteri dan virus. Tape tidak layak bagi anak-anak, balita dan orang dewasa yang menderita penyakit gangguan kekebalan tubuh sehingga konsumsi tape harus dibatasi atau dicegah.
Konsumsi air dari teh yang berlebihan juga bisa menyebabkan keracunan dan mabuk.